Nah, di sini kita akan bereksperimen benda mana yang bisa larut di dalam air dan benda mana yang tidak bisa larut di dalam air. Kita coba satu persatu, oke? Ya, nanti teman-teman boleh mencobanya di rumah. Bersama Mama tentunya. Ya, pertama boneka akan ambil minyak goreng. Ini air dan ini minyak goreng. Apakah minyak goreng ini larut di dalam air? Kita lihat ya. Wow. Lalu apakah minyak goreng ini larut di dalam air? Ternyata minyak goreng ini tidak larut di dalam air. Terbukti bahwa minyak gorengnya di atas dan airnya di bawah. Jadinya minyak goreng tidak bisa larut ke dalam air. Kita uji yang kedua. Uji yang kedua ya. Yang kedua, boneka punya gula. Kita akan ambil gulanya. Kita akan masukkan gula. Teman-teman kelihatan pastinya gulanya ya. Tuh, gulanya ada di bawah. Kita aduk-aduk. Apakah gula ini larut di dalam air? Dan apakah yang akan terjadi? Apakah sama seperti minyak? Kalau minyak tadi dia tidak mau bercampur dengan air. Apakah gula mau bercampur dengan air? Ya. Hampir hilang gulanya. Wah, ternyata gulanya sudah hilang. Lama-lama gulanya hilang tuh. Tinggal sedikit sekali gulanya. Tuh. Ya. Apakah gula ini bisa larut di dalam air? Ternyata gula bisa larut di dalam air. Terbukti sudah tidak ada lagi gulanya. Sudah tidak nampak gulanya. Kalau tadi minyak, masih kelihatan minyaknya ada di atasnya. Lalu yang ketiga, boneka punya susu. Apakah susu ini larut di dalam air? Teman-teman perhatikan. Mulanya susu ada di atas, dia berpisah dengan air. Lalu diaduk. Apa yang terjadi kalau susu sudah diaduk? Ternyata susunya pun bercampur dengan air. Airnya menjadi berwarna coklat dan tidak ada gumpalan-gumpalan susu. Ya, jadi dikatakan susu itu larut di dalam air. Dan satu lagi, boneka punya kelereng dan air. Bagaimana kalau kelereng dan air dijadikan satu? Lalu diaduk. Apakah kelerengnya akan hilang? Apakah kelerengnya akan menyatu dengan air? Ternyata tidak. Kelereng akan tetap menjadi kelereng. Dia tidak menyatu dengan air. Ya. Ya. Jadi kelereng ini karena dia tidak menyatu dengan air, dikatakan kelereng ini tidak larut di dalam air. Nih teman-teman bisa membedakan benda satu dengan benda lain, mana yang larut dan mana yang tidak larut di dalam air. Ini tadi ada minyak. Ini ada minyak. Ternyata minyak itu tidak larut di dalam air karena minyak dan airnya berpisah. Ya. Sedangkan ini gula. Sudah tidak nampak lagi gulanya. Ya, berarti gula ini larut di dalam air. Kalau ini tadi susu, tidak terlihat pula susunya, namun airnya menyatu dengan susu menjadi berwarna coklat. Berarti dikatakan susu itu adalah benda yang larut dengan air. Dan yang terakhir adalah kelereng. Kelereng ini tidak bisa menyatu dengan air karena kelerengnya masih kelihatan seperti minyak tadi masih terlihat. Berarti dikatakan kelereng itu tidak larut di dalam air. Oke teman-teman? Ya, jadi kenapa benda itu ada yang larut dan ada yang tidak larut, boneka? Ya, benda itu dikatakan larut
jika molekul airnya bisa masuk ke dalam benda seperti tadi gula. Kenapa gula bisa larut? Karena molekul air ini bisa masuk ke dalam molekul gula sehingga gula dan air bercampur. Begitu juga dengan susu. Tapi kalau minyak, molekul airnya tidak bisa menyatu dengan molekul minyak. Molekul air tidak bisa masuk ke dalam molekul minyak, makanya dia berpisah. Dan juga kelereng, molekul air tidak bisa masuk ke dalam molekul kelereng. Jadinya kelereng dan air berpisah. Oke? Kalau teman-teman sudah melakukan percobaan, teman-teman boleh membuat laporan hasil. Seperti ini. Boleh di papan, boleh juga di kertas. Laporan hasil. Buat tabel larut, tidak larut. Ya. Yang larut apa tadi? Ya, yang larut adalah gula. Teman-teman bisa tulis ini. Gula larut, tulis gula. G U L A. Ya. Yang larut dengan air adalah gula. Setelah gula, kemudian yang larut dengan air adalah apa ini? Ya, susu. Yang larut dengan air adalah susu. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi benda-benda di bawahnya ya. Ya, lalu kemudian benda yang tidak larut. Tadi kita sudah lihat nih benda yang terpisah dengan air. Apa tadi nih? Ya, minyak goreng. Teman-teman bisa menuliskan di sini. Minyak goreng. Yang belum bisa nanti boleh dibantu sama mama di rumah. Ya, yang kedua, yang tidak larut apa nih? Ya, kelereng. Ya. Nanti teman-teman boleh menambahkan lebih banyak lagi benda-benda yang ada di rumah. Oke? Ya. Baiklah teman-teman, itulah percobaan kita kali ini. Eksperimen tentang benda yang larut dan benda yang tidak larut di dalam air. Pastikan kita pahami bahwa benda itu bisa larut karena molekul air bisa masuk ke dalam benda yang kita masukkan ke dalamnya. Terima kasih. Selamat bereksperimen. Selamat bermain bersama Bunda. Bunda Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman.